Inilah yang perlu Anda ingat, yang pasti F-3 akan menjadi pesawat tempur bermesin ganda yang mampu memasang 6 senjata internal. Tinjauan Pertahanan Jangka Menengah Jepang 2019 diam-diam mengungkapkan bahwa setelah bertahun-tahun ragu-ragu, Tokyo telah memutuskan untuk terus maju dengan pengembangan pesawat tempur siluman superioritas udara Mitsubishi F-3 generasi ke-6 yang dirancang di dalam negeri, daripada membeli desain siluman asing tambahan untuk melengkapi armada F-35 yang terus berkembang. Pada Februari tahun 2019, Kementerian Pertahanan Jepang secara eksplisit mengkonfirmasi niat ini kepada JEN. Dilaporkan, persyaratan kinerja F-3 akan dirilis pada anggaran 2020, dengan pengembangan secara resmi dimulai pada 2021 dan penerbangan pertama ditargetkan pada 2030. Jet F-3 baru kemudian akan mulai menggantikan lebih dari 100 pesawat tempur bermesin tunggal Mitsubishi F-2 buatan Jepang, F-16 yang sangat ditingkatkan, dan harganya terlalu mahal, mulai pertengahan hingga akhir 2030-an. Kemudian, sebuah fitur televisi Jepang pada Maret tahun 2018 mengungkapkan cuplikan close-up dari mesin turbofan XF9-1 berdaya dorong tinggi yang canggih dan radar aktif electronically scan array yang sedang dikembangkan untuk program F-3. Khusus juga mengungkapkan biaya pengembangan program yang diproyeksikan sebesar 5 triliun yen, setara dengan hampir 45 miliar dolar AS. Biaya per pesawat dapat dengan mudah melebihi angka yang disebutkan sebelumnya sebesar 20 miliar yen, 179 juta dolar. Pengembaraan Stealth Fighter Tokyo pada tahun 2016, Jepang mencapai tonggak sejarah teknologi ketika menerbangkan demonstran teknologi canggihnya, X-2 Shinshin. Dalam pengembangan sejak 2007, ATD menelan biaya 350 juta dolar dan menampilkan kulit komposit keramik, silikon karbida yang inovatif dan turbofan dorong vektor yang kuat untuk kemampuan manuver ekstrim dan kecepatan terbang super jelajah. Shinshin, yang dijelaskan secara lebih rinci dalam artikel ini, diduga memiliki penampang radar seukuran kumbang raksasa. Tetapi ATD adalah demonstrasi teknologi, bukan prototipe untuk pesawat tempur lengkap yang sebenarnya. Ketika Tokyo awalnya menolak keras sekitar 40 miliar dolar, itu membekukan pengembangan lebih lanjut dan mengeluarkan permintaan informasi kepada perusahaan penerbangan asing. Konsep hibrida badan pesawat F-22 dengan avionik F-35 yang lebih canggih tampak sangat menarik, tetapi tagihan untuk pesawat semacam itu tetap sangat tinggi dengan perkiraan 215 juta dolar per pesawat. Jepang juga mendekati Grumman, yang beberapa dekade sebelumnya mengembangkan pesawat tempur siluman XF-23, Black Widow, dan BAe Inggris, yang saat ini mengembangkan pesawat tempur siluman Tempest. Pilihan manapun akan berarti berkomitmen untuk membangun lebih banyak pesawat tempur generasi kelima daripada melihat ke depan untuk desain generasi ke-6 seperti Tempest dan FCAS Eropa. Lebih jauh lagi, industri penerbangan militer yang maju sangat sulit untuk dimulai kembali setelah gangguan yang lama karena para insinyur yang berpengalaman pensiun. Pabrik-pabrik tutup dan teknologi menjadi usang. Jika Jepang tidak mulai mengembangkan pesawat tempur siluman sekarang, mungkin menjadi tidak mungkin untuk melakukannya di masa depan, menenggelamkan harapan Tokyo untuk mematahkan ketergantungan lama pada perusahaan pertahanan yang berbasis di AS. F-35 versus F-3. Banyak analis memperkirakan kematian F-3 setelah Tokyo mengumumkan niatnya untuk membeli 105 lebih banyak jet siluman F-35A dan F-35B Lightning selain 42 yang sudah dipesan. Tokyo bahkan mungkin membeli beberapa F-35 lebih cepat dan murah dari pabrik-pabrik AS daripada memproduksinya di Jepang. Namun, F-35 dirancang terutama sebagai pesawat serang yang mampu melakukan serangan udara ke udara daripada pesawat tempur superioritas udara seperti F-22 Raptor yang tidak lagi diproduksi. Sementara JASDF sedang membangun kemampuan serangan permukaannya, patroli udara defensif sejauh ini merupakan misi utamanya. Pada tahun 2018, JASDF mengirim pesawat tempur untuk mencegat pesawat militer Rusia dan China yang mendekati rata-rata hampir 3 kali per hari. Angkatan Udara PLA melebihi jumlah 6 lawan 1 Jepang, dan pesawat tempur terbarunya seperti J-11D dan J-20 hampir menyamai keunggulan kualitatif historis Jepang. Karakteristik yang diinginkan pada pesawat tempur pertahanan udara adalah jarak jauh, daya tahan untuk patroli jarak jauh, kecepatan tinggi untuk menyerang pesawat yang datang dengan cepat sebelum mereka melepaskan senjatanya, dan kemampuan manuver untuk mengalahkan pejuang lawan dalam pertempuran udara dalam jangkauan visual. Dalam semua karakteristik jadul ini, pesawat tempur F-15J Eagle Jepang yang berusia 40 tahun mengungguli F-35. Meskipun demikian, penampang radar siluman F-35 dan sensor jaringan yang kuat membuatnya lebih dapat bertahan dan berbahaya daripada F-15 yang dapat dideteksi dari jarak puluhan mil. Tapi Jepang masih lebih suka pesawat tempur yang tersembunyi dan mesin tempur udara ke udara khusus. Ketika JEN bertanya kepada seorang pejabat Jepang apa 5 prioritas teratas untuk F-3, dia menyebutkan, kemampuan untuk superioritas udara masa depan terlebih dahulu. Kualitas lainnya termasuk kapasitas untuk upgrade, kepemilikan teknologi dalam negeri, dan keterjangkauan. Jepang mungkin berharap dapat menurunkan biaya dengan mengekspor ke luar negeri, karena parlemen Jepang melegalkan penjualan senjata pada tahun 2014. Namun, perangkat keras militer Jepang cenderung cukup mahal dan belum memiliki banyak keberhasilan ekspor. Pesawat tempur siluman, bagaimanapun, tetap tinggi permintaan dan sulit diperoleh, dengan hanya F-35 yang telah diekspor sejauh ini.
Seperti apa bentuk F-3? Yang pasti F-3 akan menjadi pesawat tempur bermesin ganda yang mampu memasang 6 senjata internal. Di luar itu, sketsa konsep yang sangat berbeda yang dirilis oleh para insinyur Jepang menunjukkan desain akhir masih jauh dari pilihan. Namun, ada lebih banyak informasi yang tersedia tentang berbagai teknologi yang ingin diterapkan oleh para insinyur Jepang ke dalam F-3. Pada 2019, Jepang mulai menguji turbofan low bypass XF9-1 yang dikembangkan oleh Ishikawa Heavy Industries. Ini dilaporkan dapat menghasilkan 11-12 ton dorong kering, atau 15-16,5 ton, basah, memasukkan bahan bakar ke dalam afterburner, dan mentolerir 1800 derajat Celcius panas. Sementara dua turbofan F-22 F-119 menghasilkan daya dorong 13 ton kering dan 17,5 basah. XF9,5 meter lebih pendek dan 30 cm lebih ramping daripada F-119, menyisakan lebih banyak ruang untuk senjata internal. Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Jepang telah meneliti nozzle vektor dorong 3 dimensi yang mengarahkan dorong mesin hingga 20 derajat ke segala arah. Jika ini dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan penampang radar sulit, ini menunjukkan bahwa Jepang ingin F-3 berada di antara jet tempur modern paling bermanuver di dunia bersama F-22 dan Su-35, meningkatkan kemampuannya untuk menghindari rudal dan keluar manuver musuh dalam pertempuran jarak dalam visual. Setiap XF9 dapat menghasilkan 180 kW listrik yang luar biasa, yang berpotensi digunakan untuk menggerakkan senjata energi terarah seperti laser atau terutama senjata gelombang mikro berbasis radar yang dapat menggoreng sirkuit dalam rudal balistik yang melesat menuju pulau-pulau Jepang. Jepang juga telah mempelajari mengubah kulit badan pesawat F-3 menjadi antena radar konformal, besar menggunakan sensor kulit pintar komposit, dan menguji sensor ESM elektromagnetik yang tidak hanya membantu mendeteksi musuh, tetapi juga dapat meminimalkan atau mendistorsi pesawat tempur siluman itu sendiri, emisi frekuensi radio untuk pertahanan diri. Untuk instrumentasi kokpit, ilmuwan Jepang sedang mempertimbangkan untuk membuang heads-up display tradisional demi sistem tampilan terpasang helm gaya F-35 yang dikombinasikan dengan satu layar kristal cair besar. Kecerdasan buatan menggunakan antarmuka manusia mesin juga sedang dikembangkan untuk mengoptimalkan aliran data ke situasi dan meringankan beban tugas pilot. Jepang juga telah meneliti tautan data berkecepatan tinggi yang dapat menghubungkan sensor jaringan dan bertukar data penargetan dengan pasukan yang bersahabat. Ini secara khusus dimaksudkan untuk melawan musuh-musuh yang unggul secara numerik serta pesawat siluman seperti pesawat tempur siluman J-20 China atau pembom siluman H-20 yang akan datang. Teknologi yang diuji dalam X-2 yang dapat muncul kembali di F-3 termasuk avionic fly-by-wire serat optik yang tahan EMP, dan sistem penerbangan, perbaikan sendiri, yang mendeteksi dan secara otomatis mengkompensasi kerusakan pada permukaan kontrol pesawat. Kementerian Pertahanan Jepang juga jelas mengundang transfer teknologi dan bantuan dari perusahaan-perusahaan seperti Lockheed, Boeing atau BAE untuk memudahkan penyelesaian proyek, meskipun memimpin diambil oleh perusahaan-perusahaan domestik. Teknologi di atas memeriksa banyak karakteristik dari jet tempur generasi ke-6 konseptual, meskipun awak opsional dan kontrol drone belum disebutkan, dan secara individual cukup mengesankan. Namun, mengintegrasikannya ke dalam platform terbang yang mampu menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar, seperti halnya memproduksinya secara massal dengan cara yang hemat biaya, F-35AS, misalnya, mengalami banyak penundaan dan pembengkakan biaya karena kesulitan mengintegrasikan banyak teknologi barunya dalam pengembangan bersamaan. Dengan demikian, para insinyur Jepang memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka saat mereka berusaha mewujudkan tujuan pembangunan 15 tahun. Kembali pada bulan Desember tahun lalu, surat kabar Nikkei Jepang meluncurkan rincian menggoda tentang apa yang berpotensi menjadi pesawat tempur generasi ke-6 Jepang. Pesawat ini akan dikembangkan di dalam negeri dan saat ini diperkirakan menelan biaya sekitar 5 triliun yen, sekitar 48 miliar dolar. Pesawat, dijuluki FX atau F-3, telah dianggap perlu untuk mengimbangi, dan semoga melampaui, kemampuan udara dari banyak aset udara mutakhir tetangganya, terutama China atau Rusia. Menurut perkiraan saat ini yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan Jepang, China, tampaknya, memiliki lebih dari 1.000 yang disebut pejuang generasi keempat, yang tersedia. Yang lebih buruk, dari sudut pandang Jepang, adalah bahwa angka-angka ini telah meningkat 3 kali lipat selama dekade terakhir ini. Untuk menambah kesengsaraan Tokyo, Beijing sebelumnya telah menyatakan ambisinya untuk mengerahkan pesawat tempur, generasi kelima. Dengan kemampuan siluman juga, Rusia juga berencana untuk segera memperkenalkan pesawat generasi kelima, sementara juga mengembangkan kendaraan udara tak berawak yang besar. Tidak bagus dari sudut pandang Jepang, berita ini tidak sepenuhnya tiba-tiba, karena pemerintah Jepang sebelumnya telah merinci rencana jangka menengahnya untuk mengembangkan pesawat tempur generasi berikutnya pada tahun 2018. Apa yang baru, bagaimanapun, adalah rilis beberapa detail aktual dari program. Sementara negara yang berteknologi maju dan inovatif, Jepang belum memimpin pengembangan pesawat tempur baru di dalam negeri selama sekitar 40 tahun atau lebih. Untuk alasan ini, negara ini sangat tertarik untuk mendatangkan bantuan teknis dari negara-negara sekutu seperti AS dan Inggris.
Menurut rilis berita Nikkei, pada November 2020, Kementerian Pertahanan telah mempersempit kandidat potensial untuk Lockheed dan Boeing dari AS dan sistem by Inggris. Mereka dievaluasi di 3 bidang, kemampuan integrasi sistem seperti radar dan rudal, kemampuan siluman dan atletik yang tinggi, dan teknologi pengembangan yang efisien. Program penelitian dan pengembangan internasional akan memberikan pesawat tempur itu beberapa fungsi interoperabilitas yang menarik dengan pasukan sekutu terutama dalam keadaan darurat. Secara teori, pesawat tempur baru harus dapat berbagi data dengan pesawat AS yang bersahabat, seperti F-22 dan F-35, membuat operasi gabungan menjadi efisien dan, yang lebih penting, lebih aman, untuk aset sekutu. Bermitra dengan perusahaan AS seperti Lockheed Martin juga akan memberikan beberapa manfaat menarik bagi tim desain Jepang. Selain pengalaman Lockheed yang luar biasa dalam merancang pesawat, perusahaan Jepang juga akan dapat berkolaborasi dengan tim teknis dari Northrop Grumman. Northrop Grumman kebetulan sangat mahir dalam merancang sensor dan menghubungkan teknologi data untuk pesawat militer. Untuk itu, bekerja sama dengan Lockheed akan memudahkan Mitsubishi Heavy untuk menerima bantuan teknis dari Northrop. Perusahaan Inggris BAE juga merupakan pilihan yang baik untuk Jepang karena mereka sangat ahli dalam mengembangkan teknologi peperangan elektronik yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mencegah lawan menyerang, cukup penting untuk ambisi Jepang untuk pesawat tempur baru. Selain nama-nama besar tersebut, diperkirakan sekitar 1.000 perusahaan lain akan terlibat dalam program tersebut. Ini adalah jumlah tipikal yang dibutuhkan untuk membangun pesawat tempur modern lainnya. Komponen seperti sensor inframerah, badan pesawat ringan, dan sistem informasi kemungkinan akan dialihdayakan ke rantai pasokan program, mudah-mudahan, perusahaan domestik. Jadi, Tokyo berharap meskipun bantuan teknis dari luar akan digunakan, mereka pada akhirnya akan dapat memelihara dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri. Seperti yang terjadi, kami memiliki beberapa karya seni konseptual untuk seperti apa tampilan pesawat tempur saat selesai, dan inilah dia dengan segala kemuliaannya. Sedikit hal lain yang benar-benar dapat dipetik dari gambar, bagaimanapun juga, itu hanya sebuah konsep, pesawat terakhir kemungkinan akan terlihat sangat berbeda. Beberapa telah menunjukkan fakta bahwa itu kemungkinan akan lebih besar dari F-22 setelah selesai, membuatnya mendapat julukan tidak resmi, dan terus terang, mengagumkan, Godzilla. Namun, yang diketahui adalah bahwa FX akan datang dengan permukaan kontrol yang digerakkan secara elektronik. Untuk mempertahankan profil radar yang rendah, ruang akan sempit di dalam badan pesawat, sehingga sistem hidrolik konvensional akan digunakan dengan hemat, jika sama sekali. Ini juga akan datang dengan sistem kontrol penerbangan serat optik, disebut sistem fly-by-light, serta asupan udara serpentine untuk membantu lebih lanjut mengurangi penampang radar dan tanda panas dalam penerbangan. FX kemungkinan juga akan datang dengan pelindung panas dan struktur berikat terintegrasi yang kemungkinan akan terbuat dari bahan komposit. Ini akan membantu mengurangi berat keseluruhan pesawat yang memberikan FX jangkauan operasional yang jauh lebih luas dan memberi Angkatan Udara Jepang kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk fleksibel dengan pangkalan udara tempat FX akan beroperasi. Berkenaan dengan propulsi, salah satu perusahaan utama yang terlibat dalam proyek tersebut, IHI Corporation, telah menguji mesin jet baru, mesin turbofan low bypass XF9-1 sejak 2018. Mesin ini mencakup beberapa bahan eksotis, menarik yang akan membantu menjaga bobotnya tetap rendah sekaligus meningkatkan toleransi panas mesin hingga 3272 derajat Fahrenheit, 1800 derajat Celcius. Mesin ini mampu memompa sekitar 16,5 ton daya dorong dengan afterburner. Ini mengesankan tetapi masih sedikit lebih rendah dari mesin F-119 yang saat ini dipasang pada F-22 Raptors AS. Dikatakan demikian, XF-9 lebih ramping dan dapat menghasilkan lebih banyak tenaga sekitar 241 tenaga kuda, 180 kW, masing-masing. Insinyur Jepang juga telah mempermainkan nozzle vektor dorong untuk mesin XF-9-1 yang, jika berhasil, dapat memberikan FX beberapa kemampuan manuver penerbangan tengah yang mengesankan. Fitur semacam ini saat ini merupakan bagian integral dari pesawat tempur F-22 dan Su-30 Rusia. Diduga, pesawat tempur J-10 dan J-20 China juga memiliki kemampuan ini. Anggota tim lain untuk proyek tersebut, termasuk Toshiba dan Fujitsu, akan memimpin pengembangan sistem radar Active Electronically Scanning Array (AESA) Gallium Nitride FX. Ini harus dapat berfungsi ganda sebagai bentuk sistem pertahanan gelombang mikro untuk pesawat tempur di tengah penerbangan terhadap rudal yang masuk. Radar juga akan dilengkapi dengan sensor inframerah dan sensor elektromagnetik (ESM). Kami telah menyentuh beberapa kemungkinan kemampuan FX di atas, tetapi ini hanya rumor. Saat ini, dan untuk alasan yang jelas, spesifikasi teknis untuk FX tidak tersedia. Namun, itu kemungkinan akan menjadi pesawat tempur bermesin ganda dengan teknologi canggih, termasuk kemampuan kontrol drone jarak jauh, tampilan helm bergaya VR, dan radar yang dapat berfungsi ganda sebagai senjata gelombang mikro untuk menggoreng rudal musuh seperti yang disebutkan di atas. Pesawat tempur kemungkinan juga akan menggabungkan beberapa sistem misi canggih dan kemampuan peperangan elektronik juga. Mitsubishi Electric kemungkinan akan memimpin di bidang ini.
Sistem ini akan mencakup fungsi jamming pertahanan diri, misalnya, pesawat tempur juga dapat dilengkapi dengan System Integrated Fire Control for Fighters, IFCF, yang memungkinkan pesawat tempur Jepang, dan mungkin AS, menyatukan sensor dan kemampuan penargetan rudal mereka, meningkatkan akurasi rudal jarak jauh.